Oke, perkenalkan nama saya Aldi Tua Saputra dengan NIM 23303060100273. Perkenalkan, nama saya Aldi Pranata Putra dengan NIM 23303060100292. Perkenalkan, nama saya Diko Yudi dengan NIM 23303060100276. Perkenalkan, nama saya Sunandri, NIM 23303060100260. Saya akan membacakan laporan penelitian mata kuliah hukum dagang dari kami kelompok 7, perlindungan yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Nike di Indonesia. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bu Yesiari Silvani Sibot MH. Laporan ini disusun oleh kami berlima yaitu Aldi Edward Saputra, saya sendiri Aldi Pranata Putra, Diki Wahyudi, Eris Kendo, dan Sunandri. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas laporan ini dengan baik yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Nike di Indonesia. Dalam penyelesaian laporan ini kami mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bu Yesiari Silvani Sibot MH selaku dosen mata kuliah hukum dagang yang telah memberikan tugas laporan dan bantuan dalam penyelesaian laporan ini. Yang kedua, teman-teman kelompok yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian laporan ini. Dan yang ketiga, kami menyadari bahwa laporan atau makalah ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempatan untuk menyempurnakan laporan selanjutnya. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai informasi ataupun pengetahuan bagi pembaca dan dapat menjadi literatur guna membantu mahasiswa dalam belajar mata kuliah hukum dagang. Adapun daftar isi dari laporan kami yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1 yang berjudul pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 kerangka teori yang berisi definisi merek dagang, landasan hukum, serta teori hukum perlindungan merek. Dan yang ketiga, bab 3 metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data. Bab yang keempat, pembahasan yang berisi ketentuan hukum perlindungan merek di Indonesia, proses pendaftaran merek, bentuk-bentuk pelanggaran, penyelesaian sengketa merek, dan perlindungan merek. Dan bab yang kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan, yang pertama saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu Nike adalah salah satu merek olahraga terkemuka di dunia yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1988. Merek ini dikenal luas di kalangan penggemar olahraga dan fashion sport dan telah menjadi simbol inovasi dalam industri aparel. Nike memproduksi berbagai kebutuhan olahraga termasuk sepatu, pakaian, dan aksesori dengan tagline ikoniknya yaitu Just Do It. Nike mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1988 dan sejak saat itu negara ini menjadi salah satu pusat produksi penting bagi perusahaan. Sekitar sepertiga dari sepatu Nike yang beredar di pasaran saat ini diproduksi di Indonesia. Adapun ekspansi dan produksinya yaitu Nike melakukan ekspansi dan promosi di berbagai negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Pada tahun 1994, Nike memiliki 11 kontraktor di Indonesia. Banyak di antaranya merupakan bekas basis produksi dari negara lain seperti Korea Selatan dan Taiwan. Langkah ini diambil untuk menghindari masalah yang dihadapi negara-negara lain untuk memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah. Adapun tantangan dan kritik, meskipun sukses, Nike juga menghadapi kritik terkait praktik kerja di pabrik-pabriknya, termasuk penggunaan tenaga kerja anak dan kondisi kerja yang buruk di beberapa pabrik yang dikenal sebagai switch shops. Protes terhadap bab 2 kerangka teori. 1.
definisi merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Yang kedua adalah landasan hukum. Landasan hukum utama yang mengatur mengenai merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pelindungan merek juga terkait dengan beberapa peraturan internasional seperti perjanjian TRIPS atau Trade Related Aspect International, Aspect of Intellectual Property Right yang diadopsi oleh Indonesia. Yang ketiga, teori hukum perlindungan merek. Perlindungan hukum merek dilihat dari dua aspek utama, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. 2. Sumber data. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait merek dagang. Dagang sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perlindungan merek dagang. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan terkait pelanggaran merek dagang. Bab 4. Pembahasan. 1. Ketentuan hukum perlindungan merek di Indonesia. Mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, termasuk hak dan kewajiban pemilik merek, serta prosedur pendaftaran merek. 2. Proses pendaftaran merek. Langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di DJKI, termasuk persyaratan, proses pengajuan, dan biaya yang harus dibayar. 3. Bentuk-bentuk pelanggaran merek. Pembahasan tentang jenis-jenis pelanggaran terhadap merek dagang seperti pemalsuan merek, penggunaan tanpa izin, dan pelanggaran terhadap merek terkenal. 4. Penyelesaian sengketa merek. Mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa merek, baik melalui pengadilan, niaga, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. 5. Perlindungan merek terkenal. Mengenai perlindungan khusus terhadap merek terkenal, termasuk kriteria merek yang dapat dianggap terkenal dan contoh kasus yang relevan. Baik, saya akan membaca penutup dan kesimpulan. Kesimpulan kami adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia telah diatur dengan baik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek. Saran kami, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek dagang. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk mencegah dan menindak pelanggaran merek dagang lebih efektif. Daftar pusaka, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, peraturan terkait lainnya. Terima kasih.